Selamat Sobat Komsos dan para umat paroki Salib Suci dimanapun Anda berada. Siang hari ini, Minggu 7 Januari 2024, saya berada di paroki Salib Suci Tropodo dalam perayaan Hari Anak Misioner Sedunia yang ke-181. Misa berlangsung pukul 8. Setelah misa dilanjutkan dengan acara di Balai Paroki lantai 1 dan 2. Dapat dilihat persiapan dari kakak-kakak pendamping anak dan remaja dalam perayaan Hari Anak Misioner. Anak-anak dan remaja diajak untuk mengasihi dan menggenggam erat nilai-nilai cinta kasih. Adapun tema yang disusung yaitu Anak Misioner Jadilah Pembawa Damai. Demikian saya Carla melaporkan untuk Liputan Mawas TV by Komsos Sastro. Tuhan memberkati. Selamat siang umat sekalian, saya bersama dengan Romo Hutrin. Saya ingin mewawancarai mengenai perasaan Romo Hutrin dalam memimpin misa hari ini, misa Hari Anak Misioner Sedunia yang ke-181 ini, Romo. Ya, baik, terima kasih Carla. Romo sangat bersyukur, berterima kasih hari ini kita bisa merayakan Ekaristi Kudus, memperingati Hari Anak Misioner Sedunia ya, yang ke-181 tahun. Dan antusiasme adik-adik, anak-anak sekalian, orang tua dan juga umat itu terasa sekali. Karena itu perasaan yang betul-betul muncul adalah sangat bersyukur dan bergembira karena perayaan hari ini. Satu lagi Romo, harapannya untuk anak-anak dan remaja ini ke depannya seperti apa? Ya, yang pasti berdasarkan tema hari ini bahwa anak misioner siap menjadi pembawa damai, diharapkan dengan perayaan Hari Anak Misioner hari ini bukan hanya semacam perayaan saja ya, tetapi paling kurang nanti setelah perayaan ini anak-anak siap untuk kembali ya menjadi bintang-bintang kecil yang membawa damai, yang membawa sukacita di tengah keluarga, di sekolah dan di mana saja kalian berada. Itu yang paling utama ketika kita bersama hari ini merayakan perayaan Hari Anak Misioner Sedunia. Selamat siang. Saya ingin menanyai seputar kesan dan pesan Romo Frans serta harapannya di hari perayaan Hari Anak Misioner ini. Iya, saya sebagai pribadi juga sebagai Romo di sini, saya merasa hari ini perasaan saya luar biasa. Saya bahagia dengan keadaan ini karena ini menjadi impian saya selama ini, supaya anak-anak misioner ini dilibatkan supaya mereka bisa berkembang dalam iman, dalam persaudaraan dan juga dalam kehidupan moral agama. Kalau ini tidak dikembangkan dengan kegiatan-kegiatan macam ini itu akan mempunyai akibat ke depannya tidak bagus. Tapi dengan kegiatan macam ini anak-anak merasa kekeluargaan, kehangatan dan persaudaraan sebagai anak-anak paroki dan juga misionaris kecil, misionaris cilik sedunia menjadi lebih berpengaruh dalam kehidupan mereka, bahwa mereka juga menjadi penyebar kasih dan damai dan juga penyebar kebaikan bagi dunia secara menyeluruh dan juga bisa menjadi pedoman hidup, juga prinsip hidup bagi mereka untuk menjadi anak-anak yang berguna bagi gereja dan dunia. Dan kesan saya perayaan hari ini mempunyai suatu semangat yang luar biasa karena ternyata selama ini kelihatan tidur oleh karena tidak digerakkan, tidak diberi semangat, tidak diberi fasilitasi. Tetapi ketika tahun ini diadakan, kita melihat ada satu gerakan yang luar biasa yang membawa semangat yang luar biasa sehingga anak-anak ya dengan diangkat itu profesi-profesi dalam dunia, dalam gereja, anak-anak menjadi semangat dengan memakai pakaian-pakaian ya khusus, misalnya sebagai imam atau uskup atau paus atau sebagai juru rawat atau dokter. Ini membuat mereka menjadi semangat untuk berjuang supaya bisa merebutnya. Bahkan tadi ditanya untuk menjadi tukang bengkel pun banyak orang yang angkat tangan. Ini menunjukkan bahwa pekerjaan itu sekecil apapun adalah pekerjaan mulia dan itu harus ditanamkan dari kecil sehingga dengan demikian orang tidak menjadi manusia instan tetapi manusia yang berproses di dalam belajar dan berjuang.
Untuk acara Misa Hari Anak Misioner kali ini sekali lagi kami bekerja sama dengan Biak dan Rekat di Paroki Salib Suci. Jadi kegiatan Misa Hari Anak Misioner ini merupakan kegiatan yang rutin diadakan dan ini merupakan kegiatan yang memang diharapkan dirayakan di seluruh dunia. Nah, untuk tahun ini kami sudah merancang ini sekitar 1 bulan gitu ya. Nah, tujuan kami supaya anak-anak Biak dan Rekat yang ada di Salib Suci ini mengetahui bahwa mereka itu juga bisa bermisi. Nah, bermisi dengan cara yang sederhana, yaitu dengan berdoa, berderma, dan juga membantu sesama anak-anak yang lainnya. Ya, mungkin ada teman-teman di sekolahnya yang merasa kesepian atau merasa sedih. Yang adik-adik ini diajak untuk tahu bahwa dengan mereka mengajak teman-temannya ini bermain bersama, mendoakan teman-temannya itu merupakan salah satu bentuk misi dari anak-anak. Sesuai dengan tema atau moto dari Hari Anak Misioner, yaitu Children Helping Children, gitu. Oke, jadi tujuan acara ini dilaksanakan, kami sejalan dengan kalender liturgi yang ada di Keuskupan, bahkan ada di KWI Indonesia, seperti itu. Bahwa gereja memberikan penghargaan kepada anak-anak sebagai penerus generasi dari gereja supaya mereka seperti 3 orang majus itu yang bisa membawa damai, pewartaan sukacita dari kegiatan kecil-kecil apapun. Misalnya membantu temannya, mengajak berderma, misalnya kalau pergi kolekte ke gereja itu kolekte disediakan sedikit-sedikit seperti itu. Kemudian kami persiapannya sudah sejak dari bulan Oktober. Rapat kecil-kecil, kemudian kita lanjutkan juga ke rapat besar lewat Zoom. Yang terakhir akhirnya semakin intensif di akhir-akhir bulan, di bulan Desember ini kami mampatkan seperti itu. Kami berkejaran karena di Biak dan Rekat ini juga bekerja juga di pas Misa Natal, seperti itu. Menurut saya acara ini adalah menumbuhkan semangat untuk anak-anak dan remaja Katolik kita akan sadarnya panggilan untuk hidup bermisi. Hidup bermisi itu pengertiannya adalah bagaimana dia mewartakan kabar sukacita Allah di seluruh dunia pada hari ini. Jadi menurut saya kegiatan ini sangat bermanfaat untuk penanaman nilai-nilai tersebut. Harapannya ke depan mereka akan menjadi manusia-manusia Katolik yang mengerti atas tugas panggilannya di dunia ini. Begitu. Untuk harapannya teman-teman Biak dan Rekat ini supaya bisa melanjutkan organisasinya sih. Karena kan Biak Rekat ini kan juga organisasi. Nah, harapannya juga teman-teman juga bisa ikut OMK, terus akhirnya meneruskan organisasi-organisasi yang ada di gereja sih sebenarnya. Ya bukan salah satunya nggak hanya OMK aja, tapi yang lainnya juga. Seperti itu.